Cek cek. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang untuk seluruh hadirin, Bapak dan Ibu yang saya hormati, dan juga teman-teman yang sudah hadir baik secara online di Zoom meeting ataupun yang hadir secara langsung di Ruang Hilmi Panigoro, Prodi Teknik Geologi Institut Teknologi Bandung. Pada hari ini kita kembali kepada seminar Jumat. Seminar Jumat sendiri merupakan sebuah rangkaian acara yang rutin dilaksanakan secara mingguan tiap hari Jumat oleh Prodi Pasca Sarjana Teknik Geologi Institut Teknologi Bandung dan juga bekerja sama dengan Ikatan Ahli Geologi Indonesia, Pengda Jawa Barat dan Banten, serta HMTG GITB. Nah, setelah sebelumnya di minggu yang lalu kita mengadakan seminar Jumat dengan tema Remote Sensing. Nah, pada hari ini kita kedatangan pembicara yaitu Bapak Dr. Iwan Setiawan dari Kepala Pusat Riset Sumber Daya Geologi BRIN yang akan menyampaikan topik mengenai peluang kolaborasi riset geologi, geokimia, dan geokronologi granitoids untuk sumber daya di Indonesia. Sebuah topik yang sangat menarik dan juga akan disampaikan oleh pembicara yang sangat ahli pada bidangnya, seperti itu. Oke, terima kasih kepada Bapak Iwan sudah datang. Sebelum itu, tanpa berlama-lama lagi kita akan membuka sesi dari seminar Jumat kali ini dengan pembukaan oleh Bapak Dr. Mirzam Abdurrahman, STMT. Kepada Bapak Mirzam saya persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Mas Iwan, selaku pembicara, dan juga beliau ini adalah disampaikan adalah Kepala Pusat Riset Sumber Daya Geologi BRIN. Ini orang penting ya teman-teman ya. Jadi saya beruntung sekali siang ini bisa meminta waktu di tengah kesibukan untuk berbagi dan menyampaikan peluang apa nanti yang bisa disampaikan. Saya juga menyapa teman-teman yang hadir secara online di Zoom, kemudian juga teman-teman yang hadir secara langsung di ruang ini. Jadi kegiatan sempat ini memang kegiatan rutin yang kemudian sekarang sudah dikolaborasikan dengan YAGI, PP YAGI bahkan gitu ya. Pendukungnya adalah YAGI Jawa Barat dan Banten. Khusus kali ini kita berkolaborasi dengan Akita Daigaku Indonesia Hokokai, jadi ikatan alumni dari Akitas University. Mudah-mudahan nanti kami bisa berkontribusi. Kebetulan saya sama Mas Iwan ini dua-duanya adalah dari alumni yang sama. Pak Edi Sucipta juga sebenarnya Akita University gitu ya. Baik, tanpa berlama-lama saya pikir ya kita akan mendengarkan apa yang akan disampaikan Pak Iwan. Mudah-mudahan para mahasiswa yang pasca, yang S1 maupun yang S3 ya bisa menangkap peluang ini kemudian dimanfaatkan secara maksimal. Apa yang bisa disampaikan oleh Pak Iwan, kemudian apa yang bisa dikolaborasikan dan dikerjasamakan. Sekali lagi terima kasih Pak Iwan atas waktunya. Saya kembalikan ke moderator Fitra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Mirzam Abdurrahman. Pembukaannya mewakili dari Prodi Pasca Sarjana Teknik Geologi Institut Teknologi Bandung serta perwakilan juga dari Ikatan Ahli Geologi Indonesia. Oke, setelah itu kami akan memperkenalkan profil pembicara pada hari ini yaitu Bapak Iwan Setiawan. Mungkin tadi sempat disinggung juga tentang Indonesian Hawk. Buat yang belum tahu itu adalah sebuah ikatan alumni dari orang-orang Indonesia yang pernah berkuliah di Akita University, seperti itu. Nah, ini adalah profilnya. Jadi Pak Iwan pernah menempuh pendidikan di Universitas Pajajaran di Sarjana Teknik Geologi khusus mengenai dengan mineralisasi. Lalu selanjutnya ia juga pernah menempuh pendidikan di S2 ITB mengenai mineralisasi hidrotermal juga, dan selanjutnya mengambil S3 di Akita University dengan topik ekonomik geologi. Nah, untuk pengalaman keprofesiannya diantaranya yaitu ada Editor-in-Chief Indonesian Journal of Geology di Research Organization of Earth and Marine. Selanjutnya yaitu adalah Visiting Researcher di Institute of Earth Science Akademika Sinica Taipei, dan dia juga merupakan Senior Research Fellow di Research Center for Geotechnology LIPI yang sekarang berubah menjadi BRIN, dan sekarang menjabat sebagai Head of Research Center for Geological Resources di BRIN. Oke, berikut juga ada beberapa publikasi yang sangat menarik. Ada 69 Global Reputation and National Journals, sebuah pencapaian yang sangat luar biasa buat Pak Iwan. Tepuk tangan dulu mungkin. Dan ini ada beberapa skill, page, reference yang sudah pernah dilalui oleh Pak Iwan, seperti itu. Mungkin sekarang saatnya kita memanggil Pak Iwan untuk memaparkan presentasinya terkait dengan
topik yang akan disampaikan di hari ini. Kepada Pak Iwan, saya persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati di sini Mas Mirzam ya, atasan saya, bos saya di sini ya, sebagai sekretaris dari Hokokai. Saya asistennya beliau. Yang saya hormati di sini Super Senpai. Saya lebih senang panggil Super Seiya ini. Super Seiya Pak Edi Sucipta, Dr. Edi Sucipta. Dan di sini juga hadir dosen saya waktu S2 sekaligus penguji saya, Ibu Rina. Baik sekali Ibu Rina, terima kasih telah meluluskan saya. Kalau Bu Rina tidak meluluskan saya, mungkin saya tidak jadi apa-apa sekarang. Dan kebetulan tadi saya sempat bertemu Pak Andri Subandrio ya. Beliau juga penguji saya. Gitu. Saya senang melihat guru-guru saya, melihat senior-senior saya, dan juga para junior-junior saya di sini bersemangat dan sehat-sehat di sini. Teman-teman yang masih makan jangan terganggu ya. Jangan terganggu, nikmati aja nasi kotaknya ya, walaupun tidak kotak nasinya bulat ya. Tapi nikmati ya, biar kalian dalam masa pertumbuhan harus selalu tercukupi gizinya ya. Ini makan siang program kemarin ya? Oh bukan ya? Belum ya? Belum masuk ya? Oke, saya juga mungkin menyapa guru-guru saya yang mungkin hadir di link Zoom ya. Saya lihat ada kolega juga ada Pak Godang ya, ada beberapa sivitas dari Pusat Riset Sumber Daya Geologi juga hadir ya. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua ya. Semoga kita selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Hari ini saya diberikan kesempatan yang sangat baik ya, istimewa oleh Pak Mirzam untuk sharing ya. Saya di sini hanya ingin berbagi ya. Saya tidak ingin memberikan kuliah karena saya nggak berani memberikan kuliah di sini ya. Apalagi ada Bu Rina di sini, saya nggak berani ya. Jadi saya di sini hanya sharing aja Bu. Hanya sharing terkait dengan peluang kolaborasi riset geologi, geokimia, geokronologi ya untuk sumber daya. Ya. Apa itu granitoid ya? Supaya kita tahu ya. Granitoid ya. Granitoid adalah kumpulan dari felsic intrusive rocks ya. Dari mulai granit, diorit, ya. Itu yang kita maksudkan atau kita anggap kelompok dari granitoids ya. Dan geologi, geokimia, geokronologi udah bisa kita pahami bersama. Dan apa itu sumber daya? Ya, dalam hal ini spesifik ke sumber daya geologi. Sumber daya geologi adalah setiap material yang dihasilkan oleh proses geologi yang bisa dimanfaatkan oleh manusia menjadi sesuatu produk yang bermanfaat untuk perkembangan, kemajuan atau budaya dari manusia yang modern gitu ya. Jadi itu sumber daya ya. Hari ini kita akan fokus hanya di granitoid ya. Ada sedikit mungkin agak nyerempet ke volkanik ya. Karena ada beberapa kegiatan juga terkait volkanik yang sangat relevan untuk teman-teman semua di sini ya. Izin saya panggil teman-teman saja ya supaya lebih dekat karena memang angkatan juga tidak terlalu jauh ya. Ya Mas Mirzam ya, angkatannya nggak terlalu jauh. Oke, next. Oh ini ya. Ini outline diskusi kita sering saya hari ini. Ya. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan itu pusat sumber daya geologi itu apa. BRIN itu apa? Makhluk apa itu BRIN? Tiba muncul dan menjadi suatu lembaga yang super body ya, sangat besar dan sangat powerful. Apa itu BRIN? Apa itu Pusat Riset Sumber Daya Geologi? Kemudian apa aja yang ada di pusat riset kami ya, pokok risetnya apa aja, pendanaannya dari mana saja dan seterusnya. Kemudian ke topik yang paling utama, terutama ke geologi, kimia, geologi ya, untuk sumber daya. Oh sorry ini belum diedit. Bagaimana rencana kolaborasi kita ke depan gitu ya. Kita harus benar-benar memanfaatkan skema-skema yang ada di lembaga
penelitian ini ya. Karena ini sangat besar sekali. BRIN hadir tidak hanya untuk kami yang dari ex-LIPI, BPPT dan seterusnya, tapi BRIN hadir untuk kita semua, para periset, para akademisi dan para pegiat lah ya, penggiat kegiatan-kegiatan riset maupun inovasi. Jadi di sini ada beberapa namanya website ya yang bisa teman-teman lihat nanti ya. Ini nanti silakan PowerPoint-nya bisa di-sharing ya, bisa di-share. Di sini ada manajementalenta.brin.go.id, ada pendanaan riset dan inovasi, ada pendanaan risnov.brin.go.id, ada skema RIM, invitasi, kompetisi, ekspedisi ya. Yang rencananya ekspedisi ini akan dibuat menjadi platform ya. Kemudian pusat kolaborasi riset ini adalah skema-skema yang paling mungkin kita lakukan bersama antara BRIN dengan ITB ya. BRIN dengan perguruan tinggi ya. Di sini disebutkan ada apa namanya yang terkait dengan platform ya. Kebetulan dalam waktu dekat akan di-launching program dari BRIN ya untuk mengajak adik-adik semua ya, teman-teman semua lulus S1 tapi belum mendapatkan beasiswa ya, atau yang lulus S2 belum mendapatkan beasiswa untuk S3 untuk kita kerja bareng. Untuk kita kerja bareng nanti kampusnya misalnya di ITB misalnya kan, nanti pendanaannya dari BRIN gitu ya. Jadi dalam tahun ini akan dilakukan ekspedisi gunung api, Pak Mirjan, Mas Mirjan, dari mulai Gunung Karang sampai ke Gunung Semeru. Dalam sepanjang tahun itu 16 gunung api itu. Ya, 16 gunung api akan dijelajahi oleh periset BRIN dan teman-teman semua yang terlibat nanti. Jadi sepanjang tahun saya nggak tahu nih modelnya cocok atau enggak gitu kan. Saya ingin mendapatkan informasi jika misalnya teman-teman yang nanti mau terlibat di ekspedisi ini mendaftarkan di kampus, diizinkan oleh kampus untuk juga menjadi asisten di BRIN sepanjang tahun di lapangan untuk mengumpulkan data. Ya memang berganti-ganti, mungkin ada 1 atau 2 orang fokus di kompleks Papandayan, Cikuray, Guntur misalnya. Ada yang Gunung Bromo, Semeru misalnya. Itu dibagi-bagi. Tapi sepanjang tahun itu dilakukan. Tahun kedua itu akan di Indonesia, kan di Kalimantan dan Sumatera. Tahun ketiga itu di Indonesia Timur. Next. Nah teman-teman semua, inilah BRIN ya. Suatu lembaga yang super body, hasil penggabungan di awal itu 5 entitas litbang yang terbesar di Indonesia. Ada 8 ya, ada LIPI, BPPT, Batan dan Kemenristek. Ya. Itu digabung semua menjadi BRIN. Di BRIN sekarang kurang lebih ada 14.000 sekian pegawai. Besar sekali gitu. Dan kita terdiri dari kepala BRIN ya. Kita lembaga yang langsung bertanggung jawab ke presiden ya. Tidak bertanggung jawab ke menteri. Jadi kita adalah lembaga lembaga pemerintah non kementerian gitu ya. Di bawah kepala BRIN itu ada wakil kepala ya, ada sekretaris dan para deputi yang melayani kebutuhan internal dan eksternal. Nah, ke arah sebelah kiri di sini kita bisa lihat ada yang namanya riset organisasi. Ya. Ada 12 riset organisasi dan di bawah riset organisasi ini ada 85 pusat riset. 85 pusat riset itu diantaranya adalah pusat riset sumber daya geologi ya, yang berada di bawah riset organisasi Earth Sciences and Maritime. Ya, jadi nanti kita bisa lihat ya. Jadi BRIN ini adalah lembaga, satu-satunya lembaga yang dia sebagai funding agency, ya, executing agency, sama yang infrastructure agency, support. Ya. Jadi jeruk makan jeruk. Jadi dia sangat besar, dia yang ngasih dana, dia juga yang melaksanakan itu, dia juga yang memfasilitasi peralatan yang dibutuhkan. Gitu. Jadi ini lembaga yang benar-benar sangat besar dan saya pikir tidak bisa berdiri sendiri sebetulnya, ya, karena kita butuh teman-teman semua untuk bergabung, ya, terlibat di kegiatan-kegiatan riset kami yang memang relevan. Gitu. Oke, next. Nah ini pusat-pusat riset yang berada di
Research Organization for Earth Sciences and Maritime. Ini ada oceanografi, teman-teman yang tertarik di bidang oceanografi ya, ini bisa terlibat di sini di kegiatan-kegiatan riset yang ada di oceanografi. Ada deep sea, laut dalam ya, untuk teman-teman yang ingin mengembangkan karirnya menjadi periset di laut dalam, bagaimana menjelajahi palung terdalam di selatan Banda misalnya. Kemudian ada Marine and Inland Bioindustry ya, bioindustri darat dan laut, ada perikanan, ada konservasi laut dan darat, ada geospasial. Geospasial tahun ini nggak ada. Ya, geospasial kebetulan ini sudah di-merge jadi geoinformatik. Kemudian ada limnologi and water resources, teman-teman yang hidrogeologis, teman-teman yang suka mengkarakterisasi air, mempelajari interaksi air dan batuan dan seterusnya, di sini tempatnya. Kemudian ada geological resources, ada geological disasters, and climate and atmosphere. Teman-teman yang senang mempelajari iklim, ya, perubahan iklim, paleoclimate, nah di sini tempatnya. Jadi kita punya 4 kantor satelit ya, satelit office di Ancol, Lombok, Cibinong, Bandung. Oke, next. Nah ini bagaimana strategi yang kita jalankan ya, BRIN jalankan terkait dengan open platform ini. Jadi kita benar-benar menyiapkan BRIN itu menjadi hub ya untuk pemanfaatan SDM, infrastruktur dan jejaringnya. Gitu ya. Jadi teman-teman yang dari pelaku usaha ya, dari industri itu jika bergabung dengan BRIN itu akan diberikan istimewaan. Teman-teman dosen dan mahasiswa ya, terutama yang pasca juga sama. Ya, untuk misalnya nanti terlibat atau dibimbing oleh salah satu pembimbing yang ada di BRIN, itu akan dibebaskan biaya untuk analisis gitu. Ya, menggunakan dana atau poin analisis yang dimiliki oleh riset yang ada di BRIN. Dan teman-teman yang sedang tugas akhir, teman-teman yang S1 lagi tugas akhir, teman yang S2 lagi tugas akhir, atau teman-teman yang S3 lagi tugas akhir, 1 tahun terakhir itu dibiayai oleh BRIN. Kalau yang bersangkutan menjadi asisten, dan yang bersangkutan juga dapat bulanan, gitu. Dapat bulanan yang saya lupa angkanya berapa, tapi itu cukup besar. Ya. Jadi itu yang fasilitas yang bisa kita berikan ya untuk teman-teman yang jadi riset asisten. Itu mudah saja, nanti di manajemen talenta tinggal klik persyaratannya apa, misal disetujui oleh kampus, ya, dapat pembimbingnya dari BRIN, itu kita bisa langsung jalankan gitu ya. Oke, next. Nah ini komitmen kita ya terkait dengan mobilitas periset ya. Kita sangat liquid ya, BRIN sangat liquid. Kita memberikan skema mobilitas untuk teman-teman dari mulai tadi yang saya ceritakan ya, kurang lebih teman-teman yang usianya 20 sampai 22 tahun dengan tugas akhir ya, nanti dilanjutkan ke S2, S3 ya. Bahkan nanti juga teman-teman yang mau postdoc ya, postdoc juga bisa. Jadi ini berkelanjutan ini. Dari teman-teman S1 sampai S3 ini berkelanjutan. Untuk teman-teman yang mau di laut dalam ya, ada targeted scholarship dari BRIN dengan beberapa kampus ya, bekerja sama dengan LPDP dengan kampus-kampus yang ada di luar negeri. Di Korea, di Prancis, di Jepang, di Cina gitu ya. Tapi teman-teman harus fokus dari S2 sampai belajar geologi kelautan, terutama laut dalam. Untuk kami dari sumber daya, teman-teman yang benar-benar ingin mempelajari submarine hydrothermal mineralization itu sangat kita cari. Gitu. Saya kemarin sudah pernah share ya ke beberapa kolega gitu kan ya, ada yang daftar mungkin Maret atau April ini mungkin akan ada interview ya untuk teman-teman itu. Tapi ini akan terus berlanjut gitu. Jadi teman-teman yang teman-teman yang memang tertarik di sana mau fokus jadi periset atau jadi dosen atau akademisi bisa ya, bisa bergabung. Ya nanti tinggal koordinasi Pak Andri ya. Saya benar-benar sangat mengharapkan geologi sumber daya atau istilahnya ya,
economic geology atau geologi yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam ini lebih ditingkatkan lagi lah SDM-nya maksud saya ya. Jadi tidak hanya kualitasnya, tidak hanya kuantitasnya, tapi juga kualitasnya gitu. Teman-teman nanti kalau misalnya mau jadi peneliti atau dosen, ya minimal harus S3 gitu. Ya, jangan cukup puas hanya di S2, harus sampai ke puncak gitu ya. Dan untuk teman-teman yang yang juga tertarik di bidang ilmu lainnya juga, kita mempunyai beberapa skema dengan negeri itu bisa ditindaklanjuti sama teman-teman. Oke, next. Nah, ini skema fasilitas yang lain ya. Tadi saya sempat sampaikan yang paling realistis itu tadi yang saya sampaikan di awal. Sebetulnya ada beberapa skema yang juga bisa kita manfaatkan ya. Selain pusat kolaborasi riset. Jadi kalau pusat kolaborasi riset misalnya dari ITB yang mengusulkan misalnya terkait dengan pengembangan silikon misalnya Pak Andri. Pengembangan silikon di Indonesia berbasis sumber daya alam misalnya, itu kita bisa usulkan bareng-bareng. Jadi pengusulnya dari kampus Mas. Pengusulnya dari kampus, kita hanya sporting aja. Nanti ada contohnya saya bisa share nanti ya. Jadi pusat kolaborasi terkait dengan misalnya pengembangan sumber daya bahan baku silikon misalnya, terkait dengan gunung api ya, dan terkait dengan linknya Pak tadi di awal saya sebutkan itu ngeklik di manajemen talenta dan pendanaan risnobrin.go.id. Nanti kalau misalnya benar-benar tertarik kita bisa duduk bareng untuk lebih mendetilkan Pak. Ya, itu sangat benar-benar harus kita manfaatkan sama-sama gitu kan. Ada beberapa pusat kolaborasi riset yang dibangun di Unpad, di UGM, tapi belum ada yang terkait dengan misalnya strategik mineral misalnya atau misalnya hidrotermal gitu, itu belum ada Pak. Jadi itu kesempatan buat kita sama-sama ya. Juga terkait dengan geosains yang lain ya, gunung api atau misalnya apapun lah itu ya terkait dengan kebumian itu kita bisa bareng-bareng. Ada juga yang pengujian produk inovasi pertanian ya, kesehatan dan seterusnya. Di sini ada hari layar ya, hari layar aktivitas riset di atas kapal riset. Kayaknya yang dari kampus dari ITB ada deh yang terlibat. Ada yang terlibat. Itu salah satu proposalnya salah satu yang terbaik. Nah, salah satu yang terbaik mungkin udah berangkat atau belum saya lupa ya. Jadi tahun ini tuh ada sekian ratus jam hari ya, hari layar dengan beberapa riset gitu. Jadi teman-teman yang pengen nyobain mabuk laut gitu ya, silahkan. Dalam waktu dekat itu akan ada ekspedisi ekspedisi pakai ROV ya, remotely operated vehicles nyelam ke Palung Jawa. Mungkin dalam waktu dekat itu akan ada ekspedisinya. Sudah ada ini open call-nya. Kemudian yang terakhir, saja 2 hari yang lalu saya cerita sama Profesor Sinwu dari Shandong University, dia mau ke Weber Deep Pak. Siapa yang mau berani ke Weber Deep? Salah satu palung yang terdalam gitu ya, di dunia. Dia mengharapkan targetnya mendapatkan batuan yang mental origin gitu ya, dan mengharapkan dapat hydrothermal vent di bawah Weber Deep. Ya, sekitar rata-rata kedalamannya 7.000 sampai 6.000. Jadi saya udah bilang ke Pak Kepala, saya berminat. Pak Kepala kayaknya ngizinin saya. Dan juga istri saya nggak akan mengizinkan saya, kata istri saya, cari yang aman-aman aja katanya. Tapi saya ingin mencoba karena itu sesuatu yang menurut saya sih impian saya dari dulu sebetulnya. Mungkin ini sedikit cerita ya. Saya itu banyak dulu mau di Kyushu Pak. Cuman nggak umur kelewatan. Jadi ditolak. Akhirnya Pak Jajang waktu itu bilang, Pak Jajang kepala badan bilang, Iwan udah kamu belajar busur banda aja. Busur banda aja. Saya pikir mau diajakin berkapal di busur banda, di laut banda. Ternyata suruh di Pacitan Pak. Jadi akhirnya saya belajarnya di Sunda Banda Ark, di khususnya yang di Pacitan ya. Jadi banyak hal baru ya, banyak hal-hal yang baru, kegiatan-kegiatan yang menurut saya itu sangat challenging ya untuk teman-teman adik-adik yang masih fresh di sini untuk mengambil posisi, gitu, mengambil tongkat lah
tongkat estafet dari kita-kita yang sudah banyak larangan gitu ya. Banyak apa namanya gangguan kesehatan dan lain-lain. Waktunya adik-adik mengambil kesempatan ini ya. Di bawah supervisi para seniornya di sini gitu ya. Next. Nah ini fasilitas yang kita miliki ya. Tapi fasilitas ini tidak hanya terkonsentrasi di Bandung. Ada yang di Karangsambung, ada yang di Ambon, ada yang di Cibinong, ada yang di Serpong, ada yang di beberapa tempat lainnya lah. Ya. Untuk XRF, XRD, SEM, ya, mikroskopi, ya, TGA, ya, FTIR dan lain-lain itu ada di Bandung. Tapi untuk EPMA itu ada di Cibinong, Serpong, ya. Untuk SIPMS itu ada di Lampung. Alat-alat yang XRF yang terbaru, ya, yang section grinding polishing yang terbaru itu ada di Karangsambung. Teman-teman bisa manfaatkan itu semua, jangan ragu-ragu. Ragu ya, itu semua milik bersama. Ya, teman-teman bisa memanfaatkan. Ya, jadi banyak sekali peralatan ya yang terkait dengan riset-riset yang kita butuhkan itu benar-benar harus kita manfaatkan, jangan sampai barang rusak karena tidak terpakai gitu ya. Harus benar-benar dipakai, rusak nggak apa-apa, tinggal minta beli lagi. Next. Nah sekarang kita ke pusat-pusat sumber daya geologi ya. Jadi kita terdiri dari 3 pilar ya. 3 pilar, kita ada satu pilar pertama itu karakterisasi sumber daya geologi ya. Kemudian dari karakterisasi sumber daya geologi kita bisa identifikasi apakah sumber daya itu bisa diekstraksi atau tidak. Yang bisa diekstraksi dilanjutkan oleh teman-teman rekayasa sumber daya geologi. Untuk sumber daya geologi yang tidak bisa diekstraksi, teman-teman pelestarian sumber daya geologi yang melakukan riset gitu ya. Di karakterisasi model sumber daya geologi itu ada kelompok riset geokimia, geokronologi, ya, ada geodinamik, ya, ada geothermal, geomedik, ada juga geofisik, ada juga oceanografi laut dangkal gitu ya, pesisir ya, paparan ya. Kemudian yang rekayasa sumber daya geologi maju, mereka memanfaatkan TUF misalnya menjadi GEM, ground enhanced material gitu ya. Ada juga yang memanfaatkan zeolit dan juga perlit menjadi pupuk slow release, itu oleh teman-teman yang sumber daya geologi maju. Ada juga kelompok riset yang memanfaatkan tar batu bara untuk menangkap CO2 gitu ya. Ada kelompok itu di pilar yang pelestarian. Kemudian teman-teman yang ada di Karangsambung, riset geoheritas, geoheritage dan geopark, ada 10 periset sana. Ya. Nah, mereka mengembangkan model-model pengelolaan geopark dan menemukan geoset yang bernilai ilmiah tinggi. Gitu. Kami memiliki 3 fokus utama untuk teman-teman yang dikarakterisasi model geologi itu, dieksplorasi mineral energi, ya, mineral yang bisa dimanfaatkan untuk energi baru terbarukan. Gitu. Dan geodiversitas geopark. Nah ini beberapa kegiatan yang lagi ongoing ya, terkait dengan migas konvensional, ini panas bumi, mineralisasi litium dan rare earth, kemudian ada geokimia, geokronologi di Merbabu, Sindoro, Sumbing, Dieng, yang tahun ini akan kita kerjakan ya. Walaupun kita tidak punya skema platform, ini tetap berjalan. Kita ada kolaborasi dengan beberapa kampus di luar negeri. Kemudian ini yang geodiversitas itu tata kelola geosite ya. Dan pembangunan kawasan yang berkelanjutan berbasis. Nah ini teman-teman ya, yang sekarang kita udah ya. Kreditoid ini menurut Cakmarudian dan Wall bisa terbentuk di berbagai lingkungan tektonik gitu ya. Dan di Indonesia paling mungkin bisa terbentuk atau paling umum lah ya, terbentuk di daerah-daerah orogenik seperti di seperti di gambar di sini kita bisa lihat ya, tipe orogenik granit di sini dan tanah lapukannya kita bisa temukan ya. Seperti beberapa contoh yang ada di Sibolga ya. Kemudian daerah-daerah yang di sini ya, yang yang peralkalin, alkalin rocks gitu ya. Dan ada juga yang
placer yang ditemukan di sekitar Bangka Belitung dan sekitarnya. Dan banyak lagi sebetulnya lokasi-lokasi yang memungkinkan ya secara konseptual menemukan logam tanah jarang, tapi belum kita kerjakan gitu ya. Karena kita memiliki sumber daya yang cukup terbatas gitu ya. Jadi kalau jangankan hanya sebaran atau sumber daya gitu ya, mempelajari granitnya sendiri itu sangat terbatas. Penelitian yang mempelajari granit itu sangat terbatas, sangat langka gitu. Nah ini Pak Andri termasuk saya nggak nyebut barang. Ini orang yang langka ya, hobinya luar biasa. Saya banyak presentasi publikasi beliau ya, dan juga disertasinya yang sama lokasinya kebetulan di Sibolga gitu ya. Banyak lokasi lain yang sangat menarik ya. Beberapa sekarang ada di Mamuju gitu ya, ada di Papua. Dan kebetulan itu juga menjadi fokus riset gitu. Fokus riset dari beberapa riset yang ada di pusat riset kami. Next. Nah ini beberapa ini ya klasifikasi ya, ini sangat umum ya. Jadi ada yang primer yang berhubungan dengan batuan beku, aktivitas hidrotermal, ada yang juga sedimentari ya, ada yang juga yang secondary yang seperti Longnan, Sinwu dan lain-lain ya. RES secara apa namanya konseptual ya, dari berasosiasi dengan batuan granitoid itu karena akumulasi dari mineral-mineral RI Birings ya, monasit, alanit, titanit ya, terakumulasi di akhir diferensiasi sehingga mengakibatkan pengkayaan logam tanah jarang itu sendiri. Kemudian di tanah lapukan itu terjadi migrasi dari top surface ke bawah, berkumpul, biasanya ketika ketemu dengan mineral-mineral lempung tertentu ya, kaulinit, gypsite, halosite, dia ditangkap ion-ionnya terakumulasi menjadi ion adsorpsi gitu. Ini beberapa mineral pembawa logam tanah jarang yang ada di Sibolga gitu kan. Sebetulnya masih banyak mineral-mineral lain yang juga mengandung logam tanah jarang. Kita selama ini hanya fokus dengan monasit dari sisa pengolahan tambang timah di Bangka Belitung gitu ya. Padahal masih banyak mineral-mineral lain yang berpotensi gitu kan. Banyak model-model lain yang justru lebih ramah lingkungan daripada endapan placer yang ada di Bangka Belitung ya untuk potensi logam tanah jarang. Next. Nah inilah ya apa namanya sebaran mineralisasi logam tanah jarang di berbagai dunia lah ya. Kebanyakan di carbonatite gitu kan ya. Ada 62%, ada di alkalin ya. Ada di iron ore gitu kan, ada di placer, ada ion adsorpsi dan lain-lainnya. Ion adsorpsi cuma kecil aja, cuma 1% gitu kan. Karbonatit yang paling besar. Tapi kita belum mendapatkan informasi yang cukup ya, apakah di Indonesia ada karbonatite. Mau dengar hoax ya, nggak tahu apa, katanya di mana di Karang Sambung katanya ada material katanya karbonatite, tapi itu masih spekulatif ya, belum bisa kita buktikan. Next. Nah ini yang global earth production ya dan cadangan yang ada di dunia ya. Indonesia itu mana tuh? Nggak ada ya Indonesia. Oke next, belum ada ya. Ya paling tidak kita tidak dikenal sampai 2019 itu kita tidak dikenal untuk sebagai penghasil logam tanah jarang atau batuan sumber. Baru pada tahun 2019 paling tidak nih laporan dari Stratford ini dilaporkan ada daerah-daerah occurrence, ini bukan potensi sumber daya ya, ini hanya dilaporkan ada occurrence ya. Ada laporan-laporan yang mengarah di situ ada potensi mineral gitu yang membawa logam tanah jarang. Ini pada tahun 2019. Akhirnya pada tahun tersebut kita mulai dikenal sebagai salah satu prospek area gitu. Next. Nah ini beberapa juga yang potensi logam tanah jarang yang ada di Indonesia ya. Dari mulai alkalin granite, ada potasik, ion adsorpsi. Ini saya yang potasik itu saya merefer ke Pak Godang ya. Ada juga placer deposit, ada monasit and metamorphic rocks ya. Berdasarkan informasi ya, komunikasi langsung dengan Pak Ade Kadarusman. Dan ini yang non konvensional area deposit gitu, yang source-nya gitu ya. Dan ini masih banyak yang bukan masih banyak, hampir semua belum dikerjakan, gitu. Kecuali yang nomor 1, coal fly ash Batamnya sudah dikerjakan, tapi yang lain belum banyak saya dengar yang mulai mengerjakan itu gitu ya. Ada kesempatan buat teman-teman semua yang mau sedikit mengambil tantangan lah ya, mengambil kesempatan untuk mempelajari ini lebih dalam lagi. Next. Nah ini ya teman-teman semua ya,
Ini saya ambil dari peta geologi dari Badan Geologi ya. Saya overlaykan sebaran granitoid yang mulai dari ujung Sumatera sampai ke Papua paling tidak ini yang baru saya kumpulkan gitu ya. Mungkin masih ada lagi tapi belum plot di sini gitu kan. Saya butuh informasi lain teman-teman semua. Jadi mulai ujung Sumatera sampai Papua ini kita sudah ambil semua. Saya butuh teman-teman yang bantu saya untuk ikut mengerjakan, menganalisis gitu ya. Terus yang di ini yang terkait dengan sebaran gunung api juga orangnya kita terbatas gitu ya. Orangnya kita terbatas. Kalau teman-teman bisa dibantu oleh Pak Mirjan dan mahasiswa lainnya, ada Pak Uki juga, Pak Uki, Pak Andri yang masih banyak mahasiswa. Silakan ini benar-benar dimanfaatkan gitu ya. Next. Nah ini sebaran potensi unsur radioaktif yang berkorelasi dengan logam tanah jarang. Memang karena bisa saling substitusi ya logam tanah jarang dengan unsur radioaktif, makanya kehadirannya selalu bersama-sama. Makanya disarankan ketika melakukan eksplorasi logam tanah jarang, meskipun itu preliminary, kita harus menggunakan atau melengkapi dengan gamma ray dan atau radioactivity meter dan magnetic susceptibility meter. Nah, jadi kalau kita apply kan ya itu hampir plug persis gitu ya sebaran yang di RE, granitoid, dan radioaktif itu hampir sama gitu. Next. Ini bisa dibaca lah nanti sama teman-teman ya. Nah ini yang dari pusat sumber daya mineral batubara panas bumi ya. Ada 28 tapi baru 9 gitu yang cukup eksplorasi awal gitu ya. Yang lainnya belum gitu ya. Belum dilakukan eksplorasi. Tapi mulai tahun kemarin 2-3 tahun kemarin mulai banyak dikerjakan. Salah satunya ini yang di Keposang yang tadi saya sampaikan ya. Ini ada terindikasi ya mineralisasi logam tanah jarang bertipe ion adsorpsi di sana. Gitu. Next. Ini sebaran monasit xenotim bauksit ya yang dari 2019. Ini juga menjadi salah satu target kolaborasi dengan teman-teman yang ada di pusat riset pertambangan. Nah ini juga yang tadi ya saya sebutkan di awal, kenapa Indonesia berpotensi logam tanah jarang, kita memiliki karakteristik yang sama dengan lokasi-lokasi lainnya di luar Asia gitu ya. Sama-sama warnanya merah gitu kan ya, dan juga memiliki batuan sumber. Jadi merah artinya berada di daerah tropikal, dan kuning-kuning dot-dot ini artinya sebaran granitoid. Jadi ada granitoid, tropikal, ya kita bisa berharap di situ ada logam RE yang terbentuk akibat ion adsorpsi gitu. Next. Nah ini konsep saja gitu ya, bagaimana ion adsorpsi bisa terbentuk, dia dari batuan sumber, mineral pembawanya hancur ya, breakdown, pecah, ion-ionnya lepas, kemudian terakumulasi ya, tertangkap oleh mineral lempung tadi sudah disebutkan. Next. Nah ini beberapa hasil riset yang di Papua ya. Papua juga ini masih preliminary, ini ya teman-teman juga dengan kolaborasi dengan jurusan pertambangan ya S2 3 pertambangan TB bersama Pak Safrizal. Kita identifikasi dari mulai barat ke timur itu granitoidnya tipe apa, bagaimana petrogenesanya, bagaimana umurnya. Umurnya alhamdulillah sebagian lengkap ya. Kita lakukan analisis uranium lead dating di Taiwan sudah cukup lengkap. Cuman saya nunggu ada waktu yang memang pas ya, relax untuk menulis, untuk fokus menulis gitu. Sementara ini belum selesai ya. Masih umum. Ini yang di Anggi Granit ya, Anggi Granit ternyata masih tidak kelihatan prospektif ya. Beberapa referensi menyebutkan itu prospektif, tapi dari data yang saya sebut kita punya itu belum menunjukkan lokasi yang menarik untuk dieksplorasi lebih detail ya. Yang mana ya? Ini yang Bangka Belitung ya, yang Bangka Belitung daerah Keposan juga ya masih di bawah Sibolga lah sebetulnya ya, tapi ada informasinya di sini kandungan logam tanahnya jarangnya berapa dibandingkan dengan yang Papua itu terlalu kecil ya, karena memang baru lokasi yang terbatas kita kunjungi. Next. Nah ini model yang model yang saya adopsi ya dari Sanematsu Watanabe terkait dengan bagaimana pembentukan ion adsorpsi di Sibolga ya. Di atas itu ada oksidasi sarium menjadi sarianit gitu kan.
kemudian ke bawah ion-ion area-nya termobilisasi ya, dibawa oleh humus, dibawa oleh air gitu kan, dibawa oleh bikarbonat dan lain-lain, kemudian biasanya kontak dengan groundwater level misalnya atau ada alterasi misalnya batuannya menjadi warna putih lempuk gitu ya, dia biasanya lebih banyak area-nya di situ. Ya. Biasanya di bagian C-nya Pak, di bagian C-nya, di horizon C-nya dia terakumulasi gitu. Ya di horizon bawahnya Pak. Ini Pak petanya, saya betul nggak tampilkan petanya, tapi ini bug-nya ya, ini bug REE-nya mendekati 2000 ppm, 800 sampai 1300-an, paling rendah 800 ppm. Ini daerah perbukitan Pak, perbukitan ya. Daerah Pak Andri pasti ke sana ya, Sarudik ya. Oh enggak ke Rabonan Dolok Pak, itu daerah Sarudik terutama Pak. Daerah Sarudik itu yang dekat kantor Kota Madia, oleh Kota. Ya, jadi ini juga masih banyak yang harus kita detilkan sebetulnya di Spolga ya. Ini teman-teman yang dari PSDMBP dengan Minerba sudah lebih detail lagi, sudah dilakukan mapping yang lebih detail, dilakukan analisis kimia yang lebih detail, pemboran juga. Dan tahun ini kalau nggak salah ada 4-5 UP yang akan ditawarkan terkait dengan logam tanah jarang. Ya, next. Nah, ini beberapa tahapan yang kita lakukan ya untuk menentukan apakah dia layak disebutkan sebagai ion adsorpsi atau tidak ya. Ini cukup rumit ya, pekerjaan yang terus terang saya kurang suka, tapi ini harus kita kerjakan ini ya. Kalau memang ingin mengetahui apakah benar-benar ini ion adsorpsi atau bukan gitu ya. Detail ya. Jadi memisahkan yang dibawa oleh air ya, larutkan oleh air, area yang dibawa oleh lead, dibawa oleh acid, dibawa oleh manganese oxide dan organically bound dan lain-lain. Jadi kita harus kerjakan semua yang pada akhirnya kita bisa tahu siapa yang paling bertanggung jawab mentransport RE sampai ke horizon yang prospektif itu, yang biasanya di horizon B dan horizon C. Next. Nah, ini beberapa kegiatan fieldwork yang kita lakukan di Pulau Ambon, ya, Seram, ya, Papua Barat, ya, dan beberapa lokasi di Pulau Jawa gitu kita lakukan ya. Bangka Belitung juga, ini daerah Bangka Belitung. Jadi yang daerah Ambon juga yang Ambonite gitu kan, Ambonite, alkaline granite, alkaline rocks yang ada di sana juga itu lokasi yang ya dari konseptual sih itu menarik gitu, menarik karena dia batuan-batuan alkalin yang kaya dengan logam tanah jarang sebetulnya. Tapi ini untuk sains saja, tidak untuk dilakukan untuk penambangan atau eksploitasi yang lanjut ya. Sayang pulau-nya terlalu indah untuk diganggu gitu. Oke, next. Nah ini yang tadi saya sampaikan Mas Mirjam ya, ini sedikit melenceng dari granitoid. Ini lokasi-lokasi yang kita tawarkan ke adik-adik semua gitu, untuk terlibat ya, untuk S2 atau S3 ya, atau yang mau S1 mau selesai. Ini kita dari Gunung Karang sampai ke Gunung Semeru gitu ya. Tahun ini mungkin kita akan lebih fokus di Gunung Tangkuban Perahu. Ada yang Pak Sahreja Angkasa ya, terkait dengan magmatic hydrothermal system di bawah Tangkuban Perahu. Kemudian kita akan bandingkan dengan Tampomas ya. Kita akan bandingkan juga dengan Lut ya, dengan Semeru ya. Apa yang terjadi di ini mungkin lain waktu mungkin teman-teman atau Mas bisa mengajak Sahreja ya mempresentasikan hasil risetnya terkait dengan Tangkuban Perahu karena lokasinya dekat ya. Jadi teman-teman bisa sekaligus ekskursi mungkin ke sana ya, mempelajari kalau menurut Mas Sahreja terakhir mineralisasi sedang dibuat di bawah, sedang terjadi di bawah Gunung Tangkuban Perahu. Nggak tahu modelnya apa, saya kurang paham ya. Tapi bisa mengajak beliau untuk presentasi. Tampomas ya terakhir kemarin kita gempa gitu kan. Selain ada gempa di sana juga ada panas bumi gitu kan. Di sana juga ada indikasi mineralisasi gitu kan. Nah, bagaimana hubungannya gitu, bagaimana mempelajari proses-proses yang termal yang sekarang yang membawa mineralisasi. Gunung Perahu Dieng ya, dan kawasan Dieng itu sendiri ya, itu sangat kompleks, sangat menarik. Teman yang tertarik mempelajari geomedik ya, geomedis, saya lupa namanya siapa. William
sudah publish kemarin di MGI ya, bagus gitu kan, apa yang dia kerjakan jarang mahasiswa kerjakan, saya sangat apresiasi. Nah kalau mau teman-teman semua belajar geomedis, alumninya dari sini juga gitu kan, Bu Rios Tanteka. Bu Rios Tanteka dari Kyoto University bisa bantu lah untuk mempelajari bagaimana unsur-unsur yang bisa membahayakan, unsur-unsur yang bisa dimanfaatkan untuk kesehatan dan lain-lain. Gunung Muria juga akan kita kerjakan, Gunung Api Purba Cilacap kita lebih ke critical metal Pak Andri. Di sini ada vanadium ya, kita akan coba pelajari genesisnya seperti apa. Dan juga teman-teman yang geodinamik juga akan mempelajari bagaimana struktur yang berkembang di tengah-tengah Pulau Jawa itu, yang memotong kurang lebih di sekitar Cilacap itu. Gitu. Jadi akan juga teman-teman yang tertarik geofisik bisa pakai atau terlibat menggunakan alat-alat graviti misalnya, atau MT dan lain-lain. Ini yang untuk yang Jawa Timur, Gunung Kelut dan Gunung Semeru. Gitu. Ini kebetulan gunung-gunung yang tipe A ya, tipe yang ya paling tidak 16.000 tahun yang lalu pernah meletus kalau nggak salah gitu ya Mas Mirjam. Gunung Kelut, Gunung Semeru kemarin terakhir letusannya kan sampai Bandung gitu. Saya lupa tahun berapa, tapi waktu gedung geotek masih ada itu sampai ke Bandung gitu kan, mobil-mobilnya jadi kotor ya karena pasir-pasir yang terbawa dari sana. Next. Itu mungkin Mirjam dan teman-teman semua yang saya sharing ya. Saya sangat terbuka untuk diskusi, saya sangat ingin sekali keterlibatan dari kampus dan dari para dosen dan juga mahasiswa di kegiatan-kegiatan kami. Terima kasih, Mirjam, teman-teman. Oh itu mah nggak usah, itu mah kolaborator kita lah ya. Ya, kita salah satu pusat riset yang memang mengandalkan kerjasama dengan luar negeri ya. Karena mengandalkan APBN itu terlalu kecil gitu ya, terlalu kecil. Jadi kita mending memanfaatkan kerjasama luar negeri. Alat-alat mereka canggih-canggih ya, untuk kita bisa publikasi di jurnal yang bereputasi global. Q1 itu kita bisa dengan alat-alat yang seadanya gitu ya. Makanya kita memanfaatkan kolaborasi dengan nasional, dengan Sinika, dengan Peking, Shandong dan lain-lain. CSIRO ya. Ada orang CSIRO di belakang. Ya, yang ya, untuk mendetilkan lah, meningkatkan kualitas dari hasil risetnya. Silakan teman-teman jika lanjutkan diskusi. Silakan Pak. Ya, tadi berkaitan dengan ekspedisi laut dalam ya. Kalau itu dimungkinkan akan sangat bagus karena Indonesia itu mempunyai peluang ya untuk hydrothermal vent di bawah laut. Dulu itu pernah dilakukan juga oleh tim Australia bersama termasuk almarhum Pak Bambang, yaitu mengitari Gunung Krakatau. Dan kemudian saya ikut ekspedisi di Una-Una waktu itu. Dan setelah itu saya sempat juga ke New Hebrides bersama dengan SIRO dan memang melihat satu penambangan yang luar biasa di kedalaman 4.000 meter. Itu jadi ada yang namanya mineralisasi sulfida PB yang langsung bisa diambil. Jadi produksinya tiap hari itu dari bawah laut dan kemudian diambil oleh salah satu perusahaan namanya Nautilus. Nah saya kira Indonesia itu punya prospek yang sangat mungkin karena kita memang kaya dengan vulkanik dan saya kira sebagian itu memang asosiasi dengan laut. Namun kalau menurut saya penelitian ini memang kurang intensif. Jadi sekarang itu lebih banyak kepada epithermal dan porphyry copper gitu kan. Nah contoh-contoh misalnya saja kemungkinan ada VMS tuh seperti di Tasikmalaya, bahkan di Krakatau sendiri itu masih belum dilihat gitu, belum pernah belum pernah diteliti lebih lanjut gitu. Jadi saya harapkan memang ada generasi muda ya yang bisa ikut lah ambil bagian di dalam penelitian geologi laut ini. Nah yang kedua itu dari penelitian Jepang itu ternyata Jepang sekarang sudah mengklaim itu mempunyai cadangan LTJ atau REE yang cukup besar yang justru berada di kedalaman 4.000 meter.
Jadi memang yang diambil tuh lumpurnya. Nah, kalau seperti itu ada peluang juga yang bagus di Indonesia. Mengapa? Karena kita misalnya saja di bagian barat, di bagian tengahnya Sumatera itu kan granit semua. Sebagian ada yang mengalir ke arah barat, ya berarti ke arah laut dalamnya. Sebagian lagi ke paparan Sunda kan. Jadi saya kira itu satu hal yang luar biasa yang ditemukan oleh Jepang ini dan mengklaim lebih cadangan REE-nya itu lebih tinggi dibandingkan dengan yang punya Cina itu. Ya, jadi sekarang mungkin sebagian besar REE itu dicari di placer karena di situ ada monasit, ada zirkon dan beberapa mineral-mineral aksesoris yang katakanlah mungkin potensial untuk itu. Tapi nggak ada salahnya juga. Mungkin BRIN memulai terobosan seperti di Jepang itu melihat ya kemungkinan lumpur yang mengandung REE. Kan tadi juga Anda tampilkan yang di soil itu kan berarti kan juga di lumpur ya kemungkinannya. Kira-kira itu Pak. Makasih. Makasih Pak Andri. Jadi betul sekali Pak. Jadi dulu kalau nggak salah Mas Imam ya, kalau masih ingat Mas Mirza, mungkin Mas Imam tuh angkatan berapa ya? 2005 atau angkatan berapa ya? Sekarang di perusahaan panas bumi dia. Dulu mengerjakan Ibu Komba, Abang Komba ya, Ibu Komba, Abang Komba di Sangirta Laut di sana di utara. Sama almarhum Pak Bambang Priadi, ya pembimbing saya, dan Pak Iskandar Zulkarnain termasuk Pak Haryadi. Ya. Itu datanya bagus sekali Pak. Ya, beliau dari ekspedisi itu mereka menemukan hydrothermal vent kedalaman sekitar 4.000 meter, menemukan hydrothermal vent, proses yang sedang terjadi. Di YouTube itu bagus sekali. Ada teman-teman dari mana ya? DKP ya kalau dulu tuh. DKP di sangat bagus sekali. Yang di Komba bukan di Komba. Itu juga sangat bagus. Hydrothermal selain membawa logam tanah jatuh, membawa gas gitu. Tentang yang tersebar yang kalau menurut keruk gitu. Tinggal jing aja. Memang teknologinya sudah berkembang ya. Singapura juga udah punya namanya pokoknya CCZ Clipperton Zone C1 itu mereka sudah punya konsesi di laut internasional. Ya. Indonesia tawarkan 2 lokasi Pak. Lokasi di Clipperton Zone itu lokasi Pak. Ini mendesak DPR. Jadi kalau misalnya itu di konsesi itu, ya kita ada untuk bagaimana mengetas itu atau penelitian yang ada di situ. Kemudian dengan mineralisasi ya, besar di selatan Indonesia itu juga sedang ada penelitiannya Pak. Tahun ini kita Pak Prof Hananto Kurnio itu kan pendanaan. Nah, beliau juga memiliki realisasi submarin dan tertransport ke daerah pesisir. Kerjakan Pak kalau yang itu Bu. Publikasi sudah publish di jurnal Australian Journal of Ocean. Itulah teman-teman semua itu laut kita itu 2/3-nya tapi masih ke Mars daripada ke karena memang tantangannya lebih besar gitu. Kolom airnya pasti sangat ini butuh sudah ada tinggal kita jadi target BRIN Pak, target BRIN itu menyiapkan orang-orang kalian-kalian ya. Ada satu lagi yang katakanlah perlu kita perhatikan, yaitu pada zona Palung. Yaitu zona Palung itu mulai dari Aceh sampai Laut Banda. Itu udah
merupakan jalur palung terpanjang di dunia, ya. Dan itu bisa jadi merupakan bagian yang terpenting untuk energi masa depan. Karena apa? Ada gas hydrate di situ. Dan itu penelitiannya juga masih sangat langka. Kanada itu sudah mencoba ya mengeksploitasi gas hydrate ini di kedalaman 4.000 meter, ya. Dan kita punya potensi itu. Saya kira dulu ada yang namanya Pak Yusuf Surahman itu, Yung ya, Pak Yung, yaitu yang katakanlah juga sebagai pelopor ya untuk penelitian gas hydrate bersama Jerman dulu. Saya kira itu menjadi perhatian, perlu menjadi perhatian itu, saya kira. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Betul, satu lagi ya informasi dari Pak Andri sangat betul ya tentang hidrat metan. Kebetulan kita juga ada postdoctoral fellow ya, dia ngerjain hidrat metan, Pak. Dan kita juga ada kolaborasi dengan Pertamina University, kolaborasi juga dengan perusahaan Inggris gitu kan, melakukan eksplorasi penelitian di Selat Makassar terkait dengan hidrat metan. Teman-teman yang mau studi yang aneh-aneh kayak gini silahkan. Jadi pusat riset kami itu kayak shopping mall. Mau apa ada gitu. Ya, bukan Palu Gada, ada mau apa ada, mau belajar apa ada ya. Kebetulan ada gitu ya, terutama terkait dengan sumber daya gitu. Hidrat metan kita ada. Submarine kita kolaborasi dengan pusat riset laut dalam. Ya, ada namanya Bu Intan ya. Luar biasa beliau effortnya. Tahun ini juga mudah-mudahan berjalan, namanya ada Ocean X, Pak. Satu kapal riset yang terbaik yang ada di dunia itu samplingnya itu pakai nyelam ke bawah, pakai ROV gitu ya. Nah, terus ngambil sampelnya pakai robot gitu kan. Itu kan pengalaman luar biasa itu. Kalau saya masih muda-muda seperti pasti yang paling pertama ngacung saya mau ikut gitu. Karena itu akan dicatat dalam sejarah kita yang paling pertama masuk palung terdalam di Indonesia gitu ya. Terima kasih Pak Andri ya, sangat membantu ya. Mudah-mudahan teman-teman tercerahkan. Oke, terima kasih Pak Andri. Mungkin ada lagi dari Zoom dulu ya, bentar ya. Mungkin kepada Muhammad, kan kalau bisa on kamera. Oke, Muhammad Kiflan. Oke. Kesempatannya Fitra, terima kasihnya Pak Iwan. Saya terkait dengan yang keposang itu, kan sudah ada riset tentang RE-nya. Nah, boleh minta sedikit dijelaskan nggak Pak, yang keposang ini apakah sistem mineralisasi RE-nya apakah ionic absorption type juga atau dia lebih ke primaria gitu, apakah mungkin ada hubungannya dengan Grayson atau sistem-sistem yang lainnya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Kiflan. Ini masih sangat awal ya, belum dilakukan mendetail. Kalau dari data yang Tekmira laporkan gitu ya, itu dia berhubungan dengan kehadiran mineral-mineral lempung. Di beberapa titik pemborannya, sampel-sampel yang mengandung mineral lempung dia terkayakan oleh logam tanah jarang gitu ya. Tapi itu namanya belum menjadi poin penting ya, menjadi key indicator kalau dia itu adalah tipe ion adsorpsi. Jadi masih butuh pendetilan lah ya. Ini saya kerjasamakan dengan CSIRO. Dengan CSIRO saya kirim sampelnya ke Australia untuk dilakukan sequential extraction. Kita belum tahu siapa sebetulnya yang membawa logam tanah jarang sampai ke tempat akumulasinya gitu. Jadi sementara untuk keposang mungkin ion adsorpsi tapi masih harus dilakukan analisis yang lebih lanjut gitu. Mungkin itu sementara Mas Kiflan. Itu kemarin sudah pernah dipublikasikan ya, belum dipublikasikan sih, tapi pernah dipresentasikan di satu seminar International Conference on Geoscience and Resources ITB ya. Mungkin bisa dilihat, ada websitenya, mungkin bisa dipelajari ya. Atau bisa kirim email ke saya, nanti saya kirim hasilnya ke Mas Kiflan gitu ya. Terima kasih. Oke, mungkin kepada Terima kasih Pak untuk penjelasannya. Nanti kirim email aja Mas Kiflan.
Oke, baik Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Kiflan. Mungkin kita persilakan kepada yang di eh, ruang Hilmi terlebih dahulu ya. Silakan. Oke. Terima kasih Pak Iwan. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan saya Togap dari Geothermal Engineer, tapi fokusnya ke geofisik. Saya sangat banyak belajar Pak ya terkait tadi yang Bapak coba jabarkan tentang rare earth element, dan saya lihat ada potensi-potensi yang berada di gunung api gitu. Sepertinya ada hubungan antara REE dan juga dengan geothermal itu sendiri Pak. Mohon tolong dijelaskan. Itu untuk yang pertama Pak. Lalu yang kedua Pak, tadi berbicara tentang riset, saya tadi sempat terpikir, saya kan sudah lulusan kan Pak, baru, dan saya sudah hasil riset saya ini tentang deep learning gitu Pak di geothermal, dan itu tidak pernah, tadi Bapak sempat menyinggung terkait hal-hal yang baru gitu. Apakah kemungkinan jika saya bisa masuk untuk mencoba mengajukan diri untuk riset bersama di dalam BRIN? Itu saja Pak, terima kasih. Terima kasih. Siapa tadi namanya? Togap Pak. Togap. Ya. Oh, Togap. Oke, jadi yang kedua dulu ya, tentang machine learning ya. Ya, itu bisa ya. Jadi teman-teman yang fokus ke machine learning itu, teman-teman di usaha yang terkait di organisasi riset elektronik dan informatik. Tidak di organisasi Kementerian Maritim, tapi bisa saja kalau Togap di tempat kita ada Bu Rios, mungkin Bu Rios di sini hadir atau pernah komunikasi dengan Bu Rios, mungkin bisa memberikan info tambahan ya. Itu bisa dilakukan. Ya, itu bisa dilakukan, tapi kalau bisa ada kolaborator lain dari organisasi riset elektronik dan informatik ya. Karena di sana itu kan terkait dengan database yang sangat ini ya, yang sangat besar gitu ya. Bisa dilakukan oleh kita, tapi lebih baik ada juga teman yang bantu dari organisasi yang lain. Data geofisik kita kan teman-teman peneliti yang dari Pusat Survei Geologi ya, teman-teman yang dari Pusat Sumber Daya Mineral Panas Bumi, para peneliti senior yang data sangat berlimpah itu sekarang ada di tempat kita. Jadi silahkan misalnya hadir ke kantor, nanti saya agendakan untuk Togap ketemu dengan teman-teman yang memiliki data tersebut ya. Bagaimana peluangnya? Ya, Togap sekarang sedang nyusun, sudah lulus S2, mau S3. Oke. Apa namanya? Hari libur ya, libur hari Rabu berarti ya. Hari Rabu ya, nanti japri saya nanti ke kantor untuk saya kenalkan dengan teman-teman geofisisis ya. Mudah-mudahan bisa kolaborasi gitu ya. Mudah-mudahan bisa jadi asisten di BRIN ya. Asal benar-benar mau jadi peneliti. Oke, siap. Terima kasih. Ya. Oh benar, yang hidrotermal dan pengkayaan air ya. Ya, jadi memang ada hubungannya gitu ya. Jadi hidrotermal dan jarang acid fluid itu membreakdown kristal-kristal pembawa, dan dia remove, otomatis dia remove dan dia terakumulasi gitu. Jadi ada hubungannya. Review dari di saya satu conference juga ya, ada review terkait thermal dan RE. Tambahan mungkin terkait dengan Lucy ya, lumpur Sidoarjo ya, dan yang sekarang terjadi diinfokan di sana katanya banyak RE, tapi hasil penelitian teman-teman dari sumber daya geologi itu masih belum lah ya, masih belum. Tapi ada hubungannya. Lucy yang dulu adalah mud volcano, sekarang sudah berevolusi menjadi sistem, dan di sana ada juga konsentrasi air. Tapi hubungannya bagaimana masih dalam proses. Ya. Jadi itu mungkin. Ada kemungkinan Pak nanti dari perusahaan geothermal itu juga bisa membangun. Bisa justru harus maksimal mungkin seperti di Dieng juga ya. Di Dieng juga sedang dikerjakan. Lihat penting untuk kita itu tahun ini mungkin Dieng. Jadi bisa juga nanti. Ya, makasih.
Oke, kita beralih dulu ya ke Zoom. Tadi ada dari Unhas yang ingin bertanya. Silahkan kepada Mas Fahrullah. Baik, terima kasih Pak. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Mungkin sebelumnya saya Muhammad Farula, saat ini sementara melanjutkan strata 3 di ilmu teknologi kebumian dan lingkungan di Universitas Hasanuddin. Izin Pak Dr. Iwan, karena kami di daerah Sulawesi Pak, terkhusus Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah, itu dominan saat ini adalah penambangan biji nikel, laterit nikel. Yang kami mungkin mau tanyakan pertama adalah apakah sudah pernah ada studi terkait logam tanah jarang atau RII di laterit nikel? Dan jika memang sudah pernah, mungkin bisa dibantu sedikit penjelasan Pak terkait hasil risetnya. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Terima kasih Mas Farullah. Ini Mas Farullah berarti kan pasti ketemu sama Mas Adi ya? Siap. Kebetulan Prof. Adi Maulana sempat membawakan juga terkait potensi RI di nikel laterit. Beliau pernah coba katanya di Sorwako Pak, di tempatnya di Vale. Ya. Jadi ya, sejauh yang saya tahu ya, kalau penyelidik yang di daerah prospek nikel itu mungkin baru ya. Saya belum tahu lagi ada nggak yang teman-teman yang lain. Jadi terkait dengan pengkayaan logam skandium gitu ya. Tapi saya lihat pengkayaannya atau hasil risetnya sih masih belum ya, masih belum economically mine gitu ya, masih indikasinya ada ya. Indikasi dia terkayakan dengan skandium itu ada, karena memang skandium itu kan teman-temannya mineral-mineral seperti piroksen gitu ya. Jadi otomatis dia ketika piroksennya breakdown juga skandiumnya dia remove gitu. Move out ke area yang di bawahnya yang tempat dia tertransport gitu ya. Jadi di daerah situ kebetulan saya nggak punya data yang lengkap gitu ya. Sulawesi itu saya cuma punya data-data di Sulawesi Tenggara ya, itu juga terkait dengan mineralisasi ya. Untuk yang RE saya tidak punya, hanya punya referensi dari Pak Adi Maulana ya, terkait dengan granit Mamuju Mamasa ya, Mamuju Mamasa dan skandium di Sorowako itu. Jadi saya belum punya data lagi. Sementara itu mungkin. Baik Pak, jadi indikasinya ada tapi belum kita bisa ini Pak ya, istilahnya lebih masih perlu riset yang lebih detail di situ. Oh, jadi ini tantangan ya untuk teman-teman, terutama Ya, ya. teman-teman yang dari Unhas ya, lebih dekat ke lokasi-lokasi ultramafic misalnya kan, lokasi pertambangan nikel mungkin chance-nya lebih besar gitu kan untuk mempelajari bagaimana hubungan antara pengkayaan skandium dengan nikel dan seterusnya gitu. Mungkin Mas Fahrullah bisa akses beberapa publikasi dari namanya Julian Gabo. Julian Gabo dia Julian Gabo Pak ya. dari Philippine University, dia ahlinya di sana. Dia mempelajari skandium dan nikel. Ya. Itu temannya Mas. Jadi itu bisa, bukan saya bukan expertnya di ultramafic ya. Itu mungkin sementara Mas Fahrullah. Baik Pak. Terima kasih banyak Pak Dr. Iwan. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih juga kepada Mas Fahrullah atas pertanyaan. Mungkin kita kembali ke ruangan. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Atau dari Zoom juga silakan kalau misalkan ada yang ingin bertanya. Atau didiskusikan. Ya, silakan Pak Andre. Ini yang tadi yang bertanya untuk geothermal ya, Pak Tohab. Kemudian juga yang tadi dari Ultrabasa tuh, dari Hasanuddin. Pertama untuk yang geothermal ya. Yang geothermal ini pernah kami teliti, saya sama Bu Rina waktu itu. Tapi bukan hanya bukan di RE-nya, tapi justru mencoba mengekstrak litium. Ya, mengekstrak litium dari brine water. Nah itu Bu Rina itu silakan di belakang Anda bisa tanya itu. Ya. Nah itu
apa namanya ekstraksi litium dari brine water itu ternyata sudah mendunia. Ya, sebagian besar lithium ion itu diambilnya itu justru dari brine water. Ya. Ada yang diambil dari pegmatit, tapi sekarang ongkosnya lebih mahal. Karena kalau misalkan ngambil dari granit itu harus di blasting. Ya, harus di blasting ya. Itu satu. Yang kedua, kalau juga dari brine water itu di Kanada itu sudah ada ekstraksi sulfida, PB, ya PB sama ZN. Yaitu kalau misalkan dari beberapa gejala vulkanisme tertentu ada suatu sistem hidrotermal, bisa jadi ya, jadi brine water dari buangan dari geothermal itu bisa diekstrak PBZN-nya itu malah itu. Nah, terus yang kedua juga yang terkait dengan ini, yang dengan pertanyaan Hasanuddin tadi mengenai kemungkinan logam tanah jarang dari dari ultramafic atau dari kompleks opioid lah ya paling tidak itu. Sebenarnya memang ada ya potensi untuk skandium. Penelitiannya memang belum terlalu maju lah ya yang terkait dengan REE atau LTJ di ultrabasa itu. Memang betul. Tapi sebenarnya yang luput dari perhatian dari opioid itu adalah mineral-mineral yang lain. Sekarang itu memang hanya terfokus pada nikel. Padahal di situ kalau misalkan kita lihat misalnya saja di di Kanada, di Amerika yang terkait dengan ultramafic, itu punya potensi untuk platinum group elemen. Kemudian juga ada vanadium, ya vanadium juga itu terkait dengan ultrabasa. Yang lainnya itu adalah misalnya saja chromite. Nah, chromite itu terbesar di Afrika dan memang terkait dengan batuan ultramafic, ya chromite terkait dengan ultramafic. Nah, ini yang katakanlah perlu kita kita enhance ya, kita perlu kita perlebar lah ya cakupan untuk ultramafic ini ya. Dan satu lagi, kalau kita lihat ultramafic itu ada model Oman. Nah, Oman itu luar biasa ya, opioid tapi ada sulfidanya ya. Dan itu belum ada penelitiannya di Indonesia ya. Itu saya kira challenge ya buat BRIN saya kira itu ya. Jadi kalau menurut saya selain REE juga mineral-mineral yang lain yang katakanlah juga dominan ya seperti chromite, kemudian platinum group elemen, vanadium, titan ya. Itu associated dengan ultramafic itu. Saya kira itu perlu dielaborasi untuk berikutnya. Terima kasih. Teman-teman yang masih fresh gini, carilah yang konvensional mineral deposit lah ya. Kalau termal asal ya, orogenik itu juga masih tanda tanya orogenik atau enggak gitu ya. Yang cari yang aneh-aneh lah, cari yang aneh, mineralisasi pada ultramafic gitu kan, yang foam nikel atau apa gitu kan, carilah yang aneh-aneh lah. Ya, yang di Tasik juga itu modelnya apa belum jelas juga ya, Pak Andri ya. Ya, jadi mohon didorong ini teman-teman mahasiswa untuk yang belajar yang lebih non konvensional gitu ya. Kita akan support lah ya dari sisi peralatan dan pendanaan nanti. Oke, terima kasih jawabannya Pak Iwan. Oke, siap. Pak Edi silakan. Yuk, makasih Pak Iwan atau Mas Iwan. Baik, ada dua sih sebenarnya, mungkin satunya komentar dan satunya pertanyaan. Yang pertama itu terkait yang yang penelitian gunung api ya. Saya booking satu ya. Untuk bukan artinya bimbingan ya, ada mahasiswa yang mungkin setelah Karang Sambung baru Karang Sambung nantinya di Agustus dia akan mau ambil yang Ciremai ya. Jadi persiapannya sudah dari sekarang sih udah di ini. Jadi mungkin nanti baru Agustus dia akan ke lapangan gitu. Sudah kontak dengan Bu Estu. Ya, itu booking satu yang pertama. Sedangkan yang kedua terkait dengan tawaran ke riset di granitoid gitu ya. Kebetulan memang beberapa bimbingan saya itu pernah melakukan dengan Pak Andri juga ada granitoid. Mohon berkenan kalau Mas Iwan bisa memberikan posisi datanya, sementara kalau ada begitu ya, di mana sampelnya, di mana lokasinya, kemudian ketersediaan handfastment-nya, gitu. Karena mungkin mahasiswanya mungkin tidak akan bisa ke lapangan kecuali diajak sama Pak Iwan lagi, gitu. Dan karena memang di kami itu biasanya untuk tugas akhir gitu ataupun tesis begitu ya, kami akan lihat
ketersediaan datanya itu dulu. Apakah memungkinkan tidak dijadikan sebagai tugas akhir karena ada menyangkut masalah inilah ya hak cipta dan lain-lain. Mungkin kalau jika berkenan mungkin bisa dikasih gambaran misalnya di Sibolga ada 20 sampel misalnya atau di Sulawesi ada sekian sampel gitu dengan sekilas petanya. Itu saja sih dari saya. Terima kasih. Ini penting juga ya. Penting, jadi saya belum siapkan, terus terang belum siapkan, saya tidak cukup waktu untuk menyiapkan data-data itu, tapi data itu ada ya. Dari mulai Sibolga sampai ke mana Papua Barat itu ada. Jadi yang Papua Barat memang fokusnya dengan teman-teman di Unipa. Kalau yang di Papua Barat, yang Papua, Universitas Papua, yang Papua Barat. Kalau yang di Ambon dan Pulau Seram itu dengan Unpati. Siapa yang bukan Pak Hervin, siapa yang seniornya itu, siapa yang dekannya itu, jurusannya itu? Apa Robert? Nah, Robert Manurung ya. Pak Robert ya, dan mahasiswanya gitu. Yang memang masih free itu daerah Bangka Belitung, kan, daerah Sumatera itu masih belum mendapat mahasiswa. Banyak. Ini dibagi-bagi dengan unsur ini. Unsur sudah masuk, unsur sangat agresif ini. Jadi unsur ini ada 4 yang sedang mengerjakan sekarang Ambon sama Seram. Ya. Itu sampelnya kita bagi dua, sebagian satu paruh saya bawa, satu lagi ada di Unpati. Ada dua asisten yang ikut perempuan, alumni sini. Siapa namanya lupa saya, perempuan. Hafsa yang saya ingat Hafsa. Nah itulah, pokoknya dua-duanya ikut saya itu, dua-duanya ikut. Ya. Banyak saya kirim ke Jawa itu mungkin 400 kilo kali. 400 kilo kalau misalnya mohon maaf untuk yang jadi kan ini sebetulnya kan kita outputnya harus publikasi ya, outputnya publikasi internasional gitu kan. Teman-teman mahasiswa mungkin sampai SCPMS gitu ya, jadi SRF, SCPMS mungkin ya. Jadi kalau nanti ya maksudnya scope analisisnya teman-teman yang S1 itu paling sampai SCPMS gitu. Sampai SCPMS itu untuk yang kronologi itu kan kita kirim ke mana, ke Taiwan ya, ke Taiwan sama ke Guangzhou. Itu mungkin nanti teman-teman yang lebih senior yang pakai ya. Nanti Pak Edi juga bisa barengan, Pak Andri juga bisa barengan. Ya. Bisa Pak. Mahasiswanya sekarang udah di luar. Udah Belanda ya. Itu. Ya, oh iya. Kebetulan kemarin yang profesor yang Sun Lin Chung ya, kalau misalnya Bapak Ibu kenal gitu. Nah itu dia cari mahasiswa juga. Cari mahasiswa untuk yang bisa ditempatkan di Seram. Karena ke Seram Timur itu aksesnya agak susah gitu ya. Agak susah, jadi kalau ada yang mau disertasi itu, kita ada di sini alumni sini juga, ke Pak Sugeng, bimbingannya Pak Bambang tadi almarhum, dia akan S3 di sana. Tapi mungkin bisa dikerjakan oleh 2-3 orang gitu di situ. Kalau misalnya tertarik gitu. Kalau yang untuk tadi Pak Edi yang ekspedisi itu, kalau udah komunikasi dengan Bu Estu ya, kan itu bagus juga ya. Jadi kalau Bu Estu nanti fokusnya ke kebencanaan. Ya, kebencanaan, kalau untuk kita ke sumber daya. Kita desain lokasi-lokasi itu, lokasi yang baik bencana atau sumber daya bisa.
Iya, iya, betul, 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 betul. Jadi dari perguruan tinggi justru kita dari BRIN-nya cuma 2, Pak. Jadi kalau kita ke lapangan, peneliti BRIN-nya cuma 2, gantian aja. Mahasiswanya yang tulis mobile, melengkapi dari ujung ke ujung. Gitu. Jadi itulah makanya perlunya saya ke sini mendapatkan mahasiswa-mahasiswa yang prospektif gitu, yang memang kerja keras dan jadi peneliti gitu. Pak Andri terus terang saya kurang ya. Kita ini kurang regenerasi Pak, yang ekonomik geologi itu. Untuk yang apa namanya, yang non konvensional gitu kurang. Jadi kalau Pak Andri ada, bisa dieksekusi langsung Pak. Jadi yang Tanggamus. Tanggamus atau yang kayak Tasik itu kan dekat aja kan. Kalau ada yang mau lanjutin, mahasiswanya untuk S2, S3, kita sangat terbuka gitu. Berburu koleksi Pak. Ya, terima kasih Pak Andri. Oke, terima kasih kepada Pak Edi dan Pak Andri atas tanggapan dan pertanyaannya. Mungkin ada lagi dari Zoom atau dari ruangan ini? Kalau gitu boleh ya, saya tanya dulu deh ya, siapa tahu nanti ada yang terpancing lagi nih. Jadi mungkin mewakili teman-teman juga ya beberapa, karena mungkin banyak lah yang pengen mendapatkan kesempatan gitu, bisa research assistant ataupun sekalian bisa mendapatkan beasiswa gitu dari BRIN seperti itu. Kalau untuk bidangnya mungkin yang saat ini dipaparkan kan sumber daya geologi ya Pak ya, kurang lebih, atau ke granitoid dan mineral gitu. Di luar itu mungkin masih banyak lagi yang mungkin pengen risetnya tentang kebencanaan atau tentang geologi teknik atau tentang tentang banyak lah ilmu-ilmu migas atau ini dan yang lainnya seperti itu. Nah, apakah itu semua tuh memang seterbuka itu di BRIN, dan kalau memang iya, birokrasinya itu seperti apa? Apakah kita emang datang aja langsung atau harus ada yang diisi dulu? Dan satunya lagi tuh terkait dengan feedback mungkin ya, feedback yang dibutuhkan oleh BRIN itu seperti apa? Apakah kami hanya menjadi research assistant saja atau emang sampai harus bekerja di sana juga gitu setelah mendapatkan beasiswa tersebut? Mungkin itu Pak. Ya, terima kasih. Jadi BRIN memang terbuka itu. BRIN itu memang jadi hub gitu. Jadi hub untuk semua periset yang ada di Indonesia. Kita pegawai BRIN itu diperlakukan sama dengan teman-teman dari eksternal. Ya, jadi tidak dibedakan dengan peneliti dari eksternal, dari perguruan tinggi, sama semua. Jadi ketika mau mengajukan proposal sama, kita harus semua memasukkan ke proposal dan direview. Nggak ada keistimewaannya. Orang BRIN itu, orang internalnya itu harus kompetisi. Semua diciptakan kompetisi di BRIN tuh, supaya memang proposalnya yang paling bagus, supaya memang komposisi timnya itu yang paling bagus, supaya tercipta tim kolaborator yang memang kompeten, ahli-ahli di bidangnya. Gitu.
Jadi tidak ada lagi rombongan-rombongan yang hanya nebeng ya, proposal-proposal yang dibuat asal itu dijamin nggak dapat. Jadi teman-teman akses saja tadi yang manajemen talenta untuk yang mau jadi research assistant ya. Kalau untuk yang mau dapat beasiswa degree by research ya, saya dengar di ITB juga sudah mulai ada ya, apa namanya master by research misalnya seperti itu, ya itu bisa dikolaborasikan ya teman-teman dapat beasiswa gitu kan ya. Untuk lapangan kita nggak ngasih honor memang, tapi bisa jadi research assistant. Kita bisa jadi asisten ya lumayan bulanannya buat apa namanya ya bulan ganti HP bisa gitu. Ya, jadi itu bisa. Jadi ada formulir yang harus diisi, tapi tidak ada aktivitas yang dilakukan secara offline, semuanya online. Jadi untuk proposal riset itu sepanjang tahun dibuka. Jadi masukin proposal hari ini, nanti sudah kumpul berapa ada bahas, bisa di-approve atau tidak gitu. Jadi sepanjang tahun itu bisa mengajukan proposal gitu dari teman-teman. Jadi isi ya untuk manajemen talenta, riset asisten itu harus diisi. Outputnya itu publikasi bersama ya antara pembimbingnya dengan mahasiswanya. Ya. Kalau misalnya pembimbingnya itu peneliti muda, ya minimal jurnal bereputasi menengah misalnya. Kalau pembimbingnya yang media, ya yang bereputasi tinggi. Utama ya itu lebih tinggi. Tapi itu jangan jadi beban kalian. Kalian hanya itu beban buat kami aja. Jadi kalian memang pokoknya lakukan yang terbaik, gitu ya, lakukan yang terbaik. Belajar bagaimana melakukan riset yang memang sistematik, yang memang kualitas internasional, berkualitas global, diakui reputasinya. Jadi kalau kalian sudah misalnya S1-nya misalnya lulus ya dari program yang kita punya, riset asisten, kita bisa rekomendasikan untuk mendapatkan DBR lainnya untuk S2 dan S3. Jadi degree by research-nya itu bisa gitu. Kita itu komposisinya sekarang 74-76 orang. 40 orang itu, 30 sampai 40 orang itu usianya 60 sampai 70. Pandri punten usia 17 tahun tuh. Jadi kita tuh kekurangan peneliti muda, kekurangan peneliti pertama. Jadi yang senior banyak gitu ya, para peneliti utama ya, tapi usianya udah pada senior, kasihan kadang-kadang gitu ya. Kalau misalnya harus kerja keras ke lapangan dan lain-lain, saya pikir dengan teman-teman yang lebih muda itu bisa jadi pendorong motor gitu ya, untuk menyeimbangkan kami di pusat riset. Jadi silahkan lah. Untuk di BRIN kita hanya menerima S3 untuk yang permanen gitu ya, CPNS. Tapi itu bisa dilakukan dari sekarang. 1, S2, S3 dan nanti selanjutnya bisa di BRIN. Itu mungkin. Oke Pak, mungkin ada satu tanggapan juga Pak, yang mungkin jadi pertanyaan teman-teman ya. Terkait dengan beasiswanya sebenarnya yang bisa disediakan gitu oleh BRIN itu apakah beasiswa saat kita di tahap tesisnya saja gitu, atau sebenarnya full dari kita masuk sampai dengan akhir kuliah S2 atau S3 itu Pak, atau S1 bahkan. Kalau yang riset asisten itu 1 tahun terakhir. Kalau DBR itu dari awal. Dari awal tergantung kesepakatan dengan kampus. Ya, karena nanti akan ada perjanjian antara kampus dengan pengelola dari BRIN. Ya, kalau misalnya yang bersangkutan dipersyaratkan harus terdaftar dulu mungkin ya berarti semester pertamanya dia sendiri gitu. Tapi berikutnya itu degree by research dari BRIN. Untuk yang ekspedisi ini itu dari awal. Dari awal. Ya. Informasi dari Pak Kepala terakhir itu langsung disiapkan yang bukan existing yang ada di kampus, tapi yang baru. Yang baru mau S2 atau fresh graduate yang belum melanjutkan ke S2 dan S3. Oke, siap. Terima kasih Pak. Mungkin jadi motivasi juga ya buat teman-teman. Mungkin yang belum ada di sini juga bisa dikabarin lah ke teman-temannya yang mau lanjut S2 atau S3 gitu. Supaya kalau mau mencari kesempatan beasiswa itu bisa di BRIN juga seperti itu ya. Dengan cara-cara yang mungkin udah diberitahukan oleh Pak Iwan, dan karena Pak Iwan ada di sini mungkin bisa inilah kalian ya, bisa mencari kontaknya atau menghubungi langsung setelah ini gitu kan. Siapa tahu biar ke highlight gitu kan. Biar bisa langsung mendapatkan jalur cepat. Oke, ada satu pertanyaan lagi nih dari kolom chat ya. Oh ini kepada Pak Andri atau kepada Pak Mirzam nih di ITB.
Katanya dari Pak Godang, S3 by Research apakah ada Pak di jalur tersebut di ITB mungkin? Terima kasih Pak Godang, pertanyaan sepertinya sudah siap ini lanjut di S3, kemudian nanti afiliasinya dengan BRIN. Jadi kami ada namanya program dokter kemitraan Pak Godang. Mirip dengan Master by Research, tapi harus ada institusi atau afiliasi yang kemudian bekerja sama dengan ITB. Nanti tidak harus residensi di ITB, tetapi harus ada mitra partner. Proporsinya berapa ya? 75-25, 60, 70-30% lah. Maksudnya 30-nya yang di mata kuliah di sini, sisanya adalah konversi saja. Nah itu yang mudah-mudahan teman-teman bisa manfaatkan juga. Selain Master by Research, kita punya program dokter kemitraan. Ya, jadi kalau langsung dokter nggak ada Pak. Iya, handphone aja S1, S2, itu S7, S4, nah gitu. Jadi Samsung aja harus bertahap gitu. Jadi jangan loncat sebaiknya Pak. Jadi tetap bertahap. Jadi belum ada kalau yang langsung ke dokter, tapi kalau dokter, master ke dokter ada. Jadi program penyatuan magister doktor itu ada. Jadi master dan dokter itu tidak 5 tahun tetapi 4 tahun. Program penyatuan sarjana magister ada. Jadi sarjana 4 tahun, magister 2 tahun digabungkan menjadi 5. Jadi kalau disatukan semuanya dipangkas 1 tahun 1 tahun. Kurang lebih begitu, mudah-mudahan ini tambahan informasi yang ditanyakan Pak Godang dan teman-teman yang juga berminat untuk melanjutkan studi ya. Jadi nanti beasiswanya kami ada, ditambahan dari BRIN juga ada. Setiap bulan bukan ganti handphone lagi, kayaknya ganti kendaraan ini kayaknya kalau gini. Makasih Mas Fitra. Oke, silakan Pak. Pak Godang, ya menurut saya Pak Godang tidak perlu S3 Pak. Pak Godang udah S3 Pak. Jadi Pak Godang ya buat saya udah S3, jadi cukuplah Prof. Jadi apa namanya independent RI researcher ya. Tetaplah seperti Pak Godang. Pembimbingnya siapa katanya? Pembimbingnya Pak Andri itu. Oh, Pak Edi katanya Pak Edi juga. Oh ya satu lagi mungkin Mas, mungkin ada program percepatan mahasiswa ya, apa fast track ada ya? Nah itu kalau itu ada itu langsung saya ambil itu. Jadi itu 1 tahun kan, 1 tahun atau S2 mungkin 1 tahun ya. Nah S2 1 tahun. Itu lebih apa namanya resikonya lebih kecil gitu. Jadi peluang mereka teman-teman yang bergabung dari fast track itu lebih tinggi. Oke, siap. Terima kasih Pak Mirzam, Pak Andri, dan Pak Iwan atas penjelasannya. Oke, berhubung waktu kita terbatas, kita sepertinya akan mengakhiri sesi diskusi. Jadi setelah ini tapi belum selesai acaranya, akan ada penyerahan memento dari Mas Mirzam Abdurrahman, mewakili Prodi Pascasarjana Teknik Geologi Institut Teknologi Bandung. Oke, silahkan kepada Mas Mirzam. Boleh berfoto bersama ya. Dicatat. Oh, disebar di chat juga tuh. Oke, terima kasih. Siap Pak. Mantap. Selanjutnya buat teman-teman baik yang hadir di Zoom meeting ataupun di ruang Hilmi, jangan lupa untuk mengisi link absensi kehadiran ya, supaya mendapatkan sertifikat. Sertifikatnya bisa langsung dicek di email masing-masing karena langsung terkirim. Oke, silahkan kita semua berdiri dan kita foto bersama. Oke, mendekat ke ke layar dan yang di Zoom juga boleh untuk on kamera ya, silakan.
Yuk on kamera yuk teman-teman yang di Zoom.